kesakitan dengan bekas-bekas luka samar di wajahnya. Sayangnya tak mengurangi kadar ketampanannya. Yan memang sudah lama berhenti memandang pria lain, tapi disuguhi pemandangan dia pada level enak dipandang. Sedang Taeyong adalah manusia paduan Korea surga yang membuat Yan berhenti mencari. Melirik sedikit, Yan rasa tidak apa-apa. Yan sudah melancarkan protes pada obrolan pertama mereka, tapi nampaknya siapa kata peduli. Tentu saja Taeyong yang menggajinya, bukan dia, Kim Taeyong. Sejak kapan aku bercanda soal keamananmu? Ya, tapi kan beberapa hari ini ada yang selalu mengikuti Anda, seorang pria misterius yang kemungkinan berniat mencelakai Anda. Ya, Kim Taeyong, teriak Yan frustasi. Yan mengabaikan sopan santun dan berteriak ke depan orang asing. Saya akan melakukan yang terbaik dengan mudah. Sebentar, kenapa aku jadi familiar dengan panggilan ini ya? Apa mengingatkanmu pada suara yang kau acungi pisau di Taeyong tersenyum simpel mendapati ekspresi kesal Yan dan juga wajah terkejut JH. Taeyong memang dipanggil tuan muda oleh para pegawai di rumahnya, tapi panggilan tuan muda baginya selalu merujuk pada si budak cinta bodoh paman Lee. Yan mengungkapkan alasan paling masuk akal, sebenarnya masih berusaha agar Taeyong tak perlu sampai memperkerjakan bodyguard untuk menjaganya. Kim Chia tidak akan berkhianat padaku, dia menjawab dengan keyakinan %100%. Sok tahu. Ceritanya panjang, yang jelas dia akan menjagamu dengan baik. Dia mantan anggota divisi, Taeyong menjelaskan dengan sabar walaupun dari tadi Yan menampilkan wajah dingin menyebalkan. Silakan Nona tanda tangan di sini, tunjuknya pada sisi kanan bawah salah satu dokumen, juga paraf pada setiap lembarnya. Apa ini? Pendaftaran pernikahan. Taeyong menjawab enteng. Yan langsung terbatuk-batuk karenanya. Kau bilang kau mau melawan ibuku. Aku memberikanmu amunisi untuk melawannya. Kalau kau istri aku, ibu mungkin tidak akan menyakitimu, paling tidak dia akan mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan sesuatu terhadapmu. Aku serius, kau hanya perlu tanda tangan dan sudah sah sebagai istriku. Aku tahu kau benci keramaian, jadi aku rasa mengadakan acara pernikahan dengan undangan ribuan orang bukan pilihan yang tepat kan. Mungkin nanti kita berkata di gereja itu juga kalau kau mau. Yan tak punya pikiran dari mana dia menemukan ukuran jari manisnya. Kalau ukuran pikiran Yan saja, Taeyong sudah sangat hafal atau Yan blank. Ini semua terlalu mendadak, tapi ya tentu saja masih punya tenaga untuk memaki. Ya, ibuku tidak akan keberatan, ucap Yan kesal sambil membaca dokumen pernikahan yang disiapkan JH tadi. Sangat detail. Kau tahu dia akan menyerahkanku padamu dengan cuma-cuma memintamu untuk mengamiliku segera mungkin. Aku paham kenapa aku bisa sesinting ini sudah ada dalam genku.
saya akan bekerja keras kali ini. Jia berbisik cukup keras pada Taeyong. Aku masih di sini ya. Bicara yang memperingatkan. Jangan bicara seolah-olah aku tak ada di depan kalian. Yan mengomel sampai menyelesaikan acara tanda tangannya. Bagaimana lagi? Yan kan juga memang ingin menikah dengan Taeyong. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak. Tapi ibumu kemungkinan akan terkena stroke jika tahu kita menikah seperti ini. Yan melempar pulpen pada Taeyong yang dengan sekali ditangkap pada itu. Kenali dan penunda sudah resmi menjadi suami istri. Selamat. Jia memberikan dokumen-dokumen tadi, mengucapkan kata selamat dengan sangat dingin. Rasanya seperti mimpi. Apa Yan berulang menikah dengan Kim Taeyong? Yan bahkan terus mencubiti pipinya sendiri sampai memerah. Tapi pelukan Taeyong di pinggangnya terasa hangat dan nyaman. Indikasi bahwa pernikahan kami benar dan nyata adanya. Yan tinggal menolak di depan kamera laptopnya. Jika para kolega yang dia izinkan melihat wajah muridnya terlepas bangun tidur, walaupun kata Taeyong yang selalu cantik. Dasar budak cinta. Yan sudah siap bangun dari ranjang melihat laptop yang ada tenakas dan bergegas menyalakannya. Saat malam mendapati Taeyong duduk di sebelah Yan dengan mata berbinar. Pria itu biasa menatapnya lekat. Sebenarnya aku lebih suka tinggal di rumah dan bersama istriku sepanjang hari. Tapi nampaknya meeting kali ini harus betulan datang. Taeyong menghembuskan nafas dan kesal yang duduk dan memeluk lehernya. Aku akan menunggumu di rumah, ujar Yan sebelum mengecup dalam pipinya. Taeyong lalu mengambil sebuah kotak hitam dengan pita emas di nakas memberikannya pada Yan. Apa ini? Hadiah pernikahan. Yan tertawa dan dia malah memandang Yan bingung. Biasanya orang yang kerajinan dan kalau perlu berguling-guling di lantai seperti orang gila sebagai ungkapan bahagia, tapi Yan malah tertawa keras-keras. Orang-orang mana yang kau maksud? Pernikahan seperti apa? Tanya Yan padanya saat aku sudah bisa mengadakan tawa seperti yang orang normal lakukan persiapan pernikahan seperti memilih venue, gawai, pengantin, catering, makeup, artis, dan fotografer. Tapi Yan merevisi pendapatnya saat ingat kalau Kim Taeyong tidak sangat mampu untuk melakukannya. Jumlah uang di rekeningnya kemungkinan tak terbatas. Tenang, Yan akan bekerja keras untuk menghabiskan uangmu. Yan berujar sarkas. Taeyong malah mengulurkan tangan memeluk Yan sekali lagi dan menginjak puncak kepala Yan. Dan tadi Taeyong memanggil Yan apa? Web. Semoga Yan tidak lekas terbangun dari khayalan babinya ini.
Dan semoga saja Theo tidak tahu dia bisa mengamuk kalau istrinya masih saja melakukan aksi venggal pada pria lain. Tapi mau bagaimana lagi, sudah melekat dalam DNA. Ini saja menahan diri tidak memberi ribuan argumen yang datang. By the way, ia sempat berpikir bahwa status istri Theo hanya sebatas mimpi khayalan bambu, tapi saat ia terbangun dan mendapati dokumen pernikahan di atas meja, juga Kim Ji-ha yang ada di pintu luar apartemen membuatnya sadar bahwa pernikahan mereka benar nyata dan sah. Ia memutar bola mata mendapati panggilan untuk memang dasar yang tidak bakat jadi orang kaya selalu saja dari sisa dorongan dari Nona dan Nona muda. Aku pikir kemarin hanya mimpi, maksudku pernikahanku dengan Taeyong itu betulan ya. Ian masih saja mencoba mengkonfirmasi padahal sudah jelas bukti yang terpampang. Kau boleh bicara non formal padaku, aku sudah mengatakannya dari kemarin. Oke, Ian. Hah, semudah itu? Dia berkepribadian ganda. Bagaimana? Kemarin dia begitu bersikukuh memanggil Nona menggunakan bahasa formal dan sopan, namun ada ala kerajaan yang membuat Ian kesal. Sekarang dia dengan mudah menuruti Ian tanpa perlu diancam-ancam. Mungkin sedih yang masa mengandung ramuan. Walaupun aku kesal dengan cibiranmu, tapi aku setuju. Sepertinya aku yang sinting. Ian memilih menyetujui pendapat Cia, walaupun enggan harus Ian akui pendapatnya rasional. Bel apartemen berbunyi. Ian sudah akan beranjak untuk membuka pintu, tapi Cia menahan Ian. Dia melihat layar intercom wajah tamu yang berkunjung cukup lama. Dia menimbang-nimbang hingga pada akhirnya membuka pintu. Ada Sunwoo yang masuk dengan wajah masam. Sebuah tangan menentang seluruh dokumen yang tadi Ian minta. Cia, Sunwoo, take a seat please. Mereka tak protes dan segera menonton. Walaupun Sunwoo berjalan dengan kaki menghentak-hentak seperti balita tantrum. Sudah jauh-jauh kemari menembus kemacetan Seoul yang sangat melelahkan, membawa dokumen seberat dosa-dosamu, dan kau menyambutku dengan wajah menyebalkan. Orang ini siapa namanya? Cia. Bodyguard, aku pikir dia selingkuhan. Tuhan akan mengutukku jadi ayam untuk babi jika aku berani macam-macam pada Taeyong. Benar juga, lagi pula Tuhan itu lebih tampan, baik hati dan sopan. Kalau dia sih, no comment. Jika menurutmu aku hanya mentolerir ucapan kasar dari Tuhan dan Nona muda, jika orang lain aku bisa melenyapkan mereka tanpa jejak. Dia berbicara dengan nada serius yang membuat semua cukup terkejut.
Yan melihat Ciaman dan harus tahu bahwa dia jangan. Kau harus menghabiskan stikmu, lalu kau boleh pergi pencurian padanya sebagai solusi. Biasa aku takeaway saja, wajah sahabatmu membuatku kenyang lebih cepat. Kau pikir aku ini restoran? Dia hanya mengangkat bahu dan menghabiskan stiknya dalam 5 menit tanpa suara. Sumi juga malah sibuk mengawasi pria tersebut. Aku sudah bilang untuk menjaga sikapmu walaupun kau teman nona muda. Aku tidak akan segan menghabisimu. Dia mengancam. Tuan Teh memang melakukan semuanya dengan totalitas mungkin di kehidupan. Lalu kau menyelamatkan dunia atau semacamnya, makanya kau perlu dapat jackpot dengan menjadi kekasihnya. Nona muda Ali sudah menikah dengan Tuan Taeyong. Mereka sudah resmi jadi suami istri. Sunu yang baru saja memakan potongan pertama stiknya justru terjatuh dari kursi tempatnya duduk karena terkejut. Siapa kau bercanda?